susah banget lagi. Tenang aja, kami di sini punya solusi. Gimana? Hidrolisis adalah reaksi kimia yang memecah molekul air atau H2O menjadi kation hidrogen atau H+ dan anion hidroksida menjadi OH-. Nah, jadi selanjutnya kita masuki reaksi hidrolisis sebenarnya bagi tiga. Nah, oleh karena itu aku menjelaskan yang pertama yaitu reaksi parsial. Nah, reaksi parsial itu adalah reaksi sebagian yang melibatkan asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Nah, jadi selanjutnya kita masuki reaksi hidrolisis yang kedua, yaitu yang dimana reaksi sempurna, yang dimana itu terhidrolisis dengan sempurna, yang dimana itu melibatkan asam lemah dan basa lemah dan sebaliknya. Jadi selanjutnya kita masuki yaitu reaksi terakhir, nah itu dimana itu reaksi tidak terhidrolisis. Nah, jadi sini tidak benar-benar tidak terhidrolisis yang melibatkan asam kuat dengan basa kuat. Selanjutnya ada jenis-jenis hidrolisis. Yang pertama itu kation bereaksi dengan air. Kation ini menghasilkan H+ sehingga ion H+ konsentrasinya lebih banyak daripada ion OH- yang menyebabkan larutan ini bersifat asam. Dan yang kedua, anion bereaksi dengan air. Anion ini menghasilkan ion OH- sehingga konsentrasi OH- lebih banyak daripada konsentrasi H+ yang menyebabkan larutan menjadi basa. Dan yang terakhir, kation dan anion tidak bereaksi dengan air. Kation dan anion ini tidak menghasilkan OH- dan H+ sehingga OH- dan H+ itu tidak bereaksi yang menyebabkan larutan ini menjadi netral. Selanjutnya adalah untuk perhitungan pH. Di sini artinya pertama kita akan mencari untuk pH dari reaksi yang parsial atau sebagian. Nah, pertama langkahnya adalah untuk kita mencari konsentrasi dari H+ atau OH- dengan rumus akar KW per Ka atau Kb dikali anion atau kation. Nah, jika kita mencari konsentrasi OH-, maka kita mencari dulu pOH-nya sama dengan min OH-, kemudian kita masukkan ke rumus pH yaitu 14 min pOH-nya. Kemudian untuk yang H+, maka kita langsung masukkan ke rumus pH yaitu min log H+. Nah, untuk nilai dari KW sendiri itu adalah 10 pangkat min 14. Selanjutnya untuk reaksi dari yang sempurna yaitu asam lemah dan basa lemah. Artinya kita masukkan ke rumus H+ sama dengan akar Ka dikali KW per Kb. Kemudian kita masukkan ke rumus pH yaitu min log H+. Selanjutnya adalah untuk yang reaksi sempurna yaitu dari asam kuat dan basa kuat, maka pH-nya otomatis 7 atau netral. Penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu terhadap usaha mengubah pH dan juga bisa menambahkan sedikit asam basa dan melakukan pengenceran. Nah, selanjutnya yang kita bahas itu jenis-jenis dari larutan penyangga. Yang pertama itu larutan penyangga asam. Dia ini bersifat asam, kemudian pH-nya kurang dari 7 dan mengandung asam lemah dan garamnya, yaitu basa konjugasi dari asam lemahnya itu sendiri. Yang kedua itu larutan penyangga basa. Dia itu bersifat basa, pH-nya lebih dari 7 dan mengandung basa lemah dan garamnya, yaitu asam konjugasi yang berasal dari basa lemah. Prinsip kerja larutan penyangga. Pertama, larutan penyangga asam, yaitu jika ditambahkan sedikit asam, maka ion H+ asam bereaksi dengan basa konjugasi. Lalu jika ditambahkan sedikit basa, maka ion OH- basa dengan asam lemah. Lalu larutan yang kedua, larutan penyangga basa. Jadi jika ditambahkan sedikit asam, maka ion H+ asam akan bereaksi dengan basa lemah. Lalu jika ditambahkan sedikit basa, maka ion OH- basa akan bereaksi dengan asam konjugasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan larutan penyangga. Dan dalam perhitungan larutan penyangga terdapat dua cara, yaitu secara langsung dan juga secara tidak langsung. Yang pertama dengan cara langsung itu dengan mencampurkan larutan asam lemah maupun basa lemah dengan garamnya. Nah, caranya itu kalau untuk buffer asam sendiri, konsentrasi H+ sama dengan Ka atau keseimbangan asam dikali dengan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Dan untuk buffer basa, konsentrasi OH- sama dengan Kb atau kesetimbangan basa dikali dengan mol basa lemah per mol asam konjugasi. Nah, untuk mencari mol sendiri yaitu volume dikali dengan molaritas. Nah, untuk setelah itu dimasukkan ke dalam rumus pH. Nah, untuk yang buffer asam yang tadi pH sama dengan min log konsentrasi H+, dan untuk buffer basa itu pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Lalu kalau sudah ketemu pOH-nya dimasukkan ke dalam rumus pH yaitu
14 dikurang pH-nya. Nah, yang kedua yaitu cara tidak langsung. Yang pertama itu menghitung mol dari asam lemah ataupun basa lemahnya. Dan yang kedua untuk buffer asam lemah yang berlebih ditambah dengan asam kuat. Dan untuk buffer basa lemah yang berlebih ditambah dengan basa kuat. Lalu diambil mol tersisanya dari asam lemah maupun basa lemah. Dan yang terakhir didapatkan garamnya, kemudian diuraikan untuk mendapatkan basa konjugasi ataupun asam konjugasi. Lalu dimasukkan ke rumus yang seperti sebelumnya. Untuk buffer asam itu konsentrasi H+ dengan Ka dikali dengan mol asam lemah per mol basa konjugasi, lalu dimasukkan ke rumus pH yaitu min log dikali dengan konsentrasi H+. Dan untuk buffer basa konsentrasi ohamin sama dengan Hb dikali dengan mol basa lemah per mol asam konjugasi, lalu dimasukkan ke rumus pOH yaitu min log dikali konsentrasi ohamin, lalu dimasukkan ke rumus pH yaitu 14 dikurang pH. Jadi sudah paham kan? Udah dong, gini kan. Pertama, konsentrasi OH- sama dengan akar Kw dikali dengan kation dibagi dengan Ka. Lalu konsentrasi OH- sama dengan akar 10 pangkat min 14 dikali dengan 10 pangkat min 1 dibagi dengan 10 pangkat min 5. Lalu konsentrasi OH- sama dengan akar 10 pangkat min 15 dibagi dengan 10 pangkat min 5. Menjadi konsentrasi OH- sama dengan akar 10 pangkat min 10. Lalu konsentrasi OH- menjadi 10 pangkat min 5. Lalu pOH adalah min log dikali dengan konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 5. Lalu menjadi 5 dikurang log 10 menjadi 5. Lalu pH-nya jadi 14 dikurang dengan pOH menjadi 14 dikurang 5 sama dengan 9. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh larutan penyangga. Yang pertama kita harus menentukan mol zatnya dulu dengan rumus mol dikali dengan volume. Jadi yang pertama di sini ada ANH3 sama dengan 0,01 molar dikali dengan 100 ml sama dengan 1 milimol. Lanjut kita masuk ke NH4Cl sama dengan 0,001 molar dikali dengan 100 ml sama dengan 0,1 milimolar. Selanjutnya kita masuk ke NH4+ sama dengan 1 dikali 0,1 milimol sama dengan 0,1 milimol. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali dengan mol basa dibagi dengan mol asam konjugasi. Sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan 1 milimol dibagi dengan 0,1 milimol menjadi 10 dikali 10 pangkat min 4. Kita masukkan ke dalam rumus pOH yaitu min log dikali dengan konsentrasi OH- yaitu min log dikali dengan 10 dikali 10 pangkat min 4 menjadi 4 dikurang log 10 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus pH yaitu 14 dikurang dengan pOH-nya yaitu 14 dikurang 3 menjadi 11 yang artinya sifatnya adalah basa.
Nah, dari penjelasan video kami tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari mempelajari hidrolisis garam adalah untuk mengerti makna dari reaksi air yang terpecah menjadi anion dan kation. Nah, jika dipelajari, materi hidrolisis garam memiliki jenis-jenis yang dapat menentukan reaksi yang terjadi. Dari kondisi-kondisi tersebut, kita juga dapat mencari pH yang dapat membantu kita dalam penelitian. Sama juga halnya pada larutan penyangga yang memiliki prinsip kerja tersendiri sehingga dapat berperan dalam kehidupan dan inovasi manusia. Kita juga bisa mengambil refleksi dari pembelajaran kita kali ini bahwa kita dapat belajar banyak mengenai ilmu kimia yang berpengaruh dan menyusun kehidupan di bumi. Kita dapat mengingat kembali bahwa kuasa Allah yang menciptakan alam semesta ini, karena didasari kuasanya lah reaksi dan konsep kimia dapat tercipta dengan sangat kompleks dan juga jelas. Karena itu juga kita harus mengingat bahwa ilmu dan kepintaran yang Allah beri dalam hidup kita harus kita manfaatkan dan pelajari sebaik-baiknya agar dapat memajukan kehidupan kita dan juga sebagai bentuk mensyukuri ciptaan Allah. 괜찮아. Bombastic side eye. Pengertian material. Ya, jadi aku akan pertama jelasin reaksi. A few moments later. Ulang deh. Sudah paham kan? Udah dong, gini kan. Tutupin kameranya. Jadi sudah paham belum? Larutan Okay.